When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 ingin memenuhi tugas PKWU dari Ibu Yulia dengan saya sendiri, Tanti Wulandari, saya Dita Putria, saya Tiara Mutia, saya Melisa, saya Sendi Gulita, dan teman saya Elis Triani. Sekarang kami sudah ada di peternakan bebek Ibu Siti. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu, kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Namanya Ibu Siti. Oke, sejak kapan Ibu mulai berternak bebek? Tahun 2018 bulan Desember. Apa saja kendala dalam berternak bebek? Kalau kendalanya yang pertama itu namanya kita memulai dari awal ya, dari bebek yang kecil itu kadang masalahnya ada yang bebek mati. Nah itu biasa ya, bebek mati masih kecil kan, soalnya kita jadi merawat dari kecil sampai bertelur gitu. Kemudian selain itu ada juga hewan yang memakan bebek, yaitu biawak. Nah itu permasalahannya. Sering masuk? Iya masuk. Jadi biawak itu lewat atas. Nah, lewat atas, kalaupun kandang ini udah dirapat lewat atas. Selain itu pakan juga pengaruh. Jadi kalau tidak dikasih pakan yang ada sentrat atau 324K, itu dia tidak mau bertelur. Itu permasalahannya, kendalanya. Bagaimana caranya agar bebek ini tetap sehat? Kalau bebek dia tetap sehat itu perlu divaksin. Jadi dia sehat gitu. Karena kan bebek itu kan kadang kita tidak tahu ya namanya dia sakit atau enggak. Tapi yang jelas kita perlu pemberian vaksin, itu perlu. Di mana biasanya Ibu membeli makanan untuk Di Manggar maupun di Tanjung, kadangkala kalau di sini ada ya di sinilah gitu, deket-deket aja gitu. Tapi ya aku udah susah gitu kan nyari. kalau di sini yang khusus untuk kayak pakan petelur kayak 324 kan memang di sini tidak ada. Jadi kita harus mencarinya di Manggar. Kalaupun di Manggar habis, jadi harus ke Tanjung gitu. Cara Ibu memasarkan bebek-bebek? Kalau memasarkan bebek itu yang jelas kami lewat kawan-kawan yang tahu gitu. Jadi lewat masyarakat, siapa yang punya keinginan untuk beli bebek, jadi silahkan. Mau ada yang melihara bebek, beli bebek di sini, silahkan. Jadi lewat teman gitu. Kalau tidak lewat teman, mungkin lewat tetangga yang sudah tahu biasanya, oh di sana ada bebek, jadi silahkan beli di sana gitu. Itu kalau bebek. Kalau bertelur, itu kami memasarkannya lewat toko-toko. Jadi kita bikin telur asin, baru nanti kita baru naruh di toko-toko. Kita jual ke toko. Upaya apa yang Ibu lakukan kalau misalnya ada bebek yang terkena flu burung? Kalau flu burung ya tadi harus paling tidak kan kita berusaha untuk divaksin. Kalau divaksin tapi ternyata ya alhamdulillah sampai saat ini namanya flu burung itu kan biasanya kan merata ya, mati semua gitu ya. Tapi di sini alhamdulillah enggak. Ya memang waktunya enggak ada flu burung gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita ada bebek mati karena mungkin kendala penyakit apa, kita juga enggak tahu ya, namanya ayam juga kadang mati gitu ya. Jadi kita udah jadi mati kubur aja gitu. Jenis vaksin apa yang Ibu beri? Kalau jenis vaksin apa saya kurang tahu, yang jelas kami beli vaksin itu di toko peternakan, yang jelas untuk vaksin bebek gitu aja. Kalau vaksin manusia tidak mungkin. Berapa jumlah pengeluaran setiap bulan untuk perawatan dan makanan? Kalau pengeluaran kalau pengeluaran untuk beli pakan bebek itu kurang lebih 2 jutaan. Nah, kemudian pemasukan tiap bulannya itu kurang lebih yang
akhir-akhir ini itu kurang lebih 3 juta. Jadi mungkin dapat saldo bersih kurang lebih 1 juta. Itu pun kita nggak tahu ya, namanya tiap bulan itu kan ganti. Kadang hasilnya kadang banyak, kadang sedikit. Jadi kita nggak tahu gitu. Teknik pembersihan kandangnya, Bu. Kalau caranya untuk membersihkan kandang yang jelas tempat minum itu tiap pagi sama sore kita bersihkan. Jadi bebek itu kemungkinan sehat itu lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena airnya dibersihkan itu berarti untuk kesehatan kan bagus. Selain itu kandang pun juga tempatnya harus dibersihkan gitu. Ini kotorannya dijual atau dijadikan pupuk saja, Bu? Kalau kotorannya itu kami jadikan pupuk. Jadi kayak mungkin hasil tanaman di kebun kayak nanam menggala, nanam jagung itu kita pakai pupuk bebek. Jadi awalnya kami memelihara bebek itu yang jelas kami dapat pupuknya. Selain itu kita juga memanfaatkan pupuk sama telur. Jadi kita tidak payah beli gitu. Hasil telur bebeknya tersebut dijual atau dimakan sendiri? Kalau hasil bebek kalau dimakan sendiri terlalu banyak ya. Jadi kita harus dijual juga untuk pemasaran. Jadi kalau dimakan sendiri tidak habis, jadi kami bikin tel asin. Kalau udah bikin tel asin baru kita pasarkan di toko-toko. Oke, Bu, bagaimana cara pembuatan telur asin? Mula-mula kalau sebelum kita membuat telur asin, tadi pagi kalau kita pengambilan telur asin di kandang itu masih wujudnya masih agak kotor gitu ya. Jadi kotor ini biar supaya bersih ini bagaimana? Jadi kita cuci pakai air, kita gosok pakai apa itu? Bukan amplas tapi pakai, kalau aku pakai penggosok panci. Jadi nanti bersih kayak gini. Kalau orang kan kadang berpendapat pakai amplas ya, tapi kalau pakai amplas saya tidak sabar karena jumlahnya banyak. Kalau amplas kan sedikit tidak apa-apa, cuma 5 atau 7 tidak apa-apa, tapi itu pakai amplas. Tapi kalau aku pakai penggosok panci, jadi supaya sudah bersih gimana, sudah kalau itu baru dibikin telur asin. Jadi ini wujud kotornya, dicuci dengan air, ini tidak aku kasih air ya. Tapi adik-adik sudah tahu ya kalau pakai air ya, ini kelihatannya nanti jadi bersihnya kayak gini. Kalau sudah bersih kayak gini, kita bikin adonannya ini langsung masuk ke depan. Adonannya ini berupa abu sama garam. Nah, nanti jadi abu sama garam dimasuk ini telur yang tadi udah bersih dibikin gini. Adik nak praktek kotor gini enggak boleh. Kalau nak praktek boleh silahkan ini. Nah, silahkan praktek, tapi nanti cuci tangan sana ya. Silahkan praktek. Nah, ini dilingkap tulung kakak ini ini. Nah, sampai ke atas. Nah, di kepal-kepal nanti hasilnya seperti itu. Ya, silahkan mulai. Ini aku mengambil sedikit, kalau di dalam banyak berat aku ngangkatnya, jadi kita simpel aja. Nah, jadi di kepal-kepal sudah sampai penuh, sampai rata, sampai membentuk kayak bola ya. Nah, sampai bola. Nah, ini seperti ini sudah. Kalau sudah masukin lagi, adik cuci tangan, terus hasilnya seperti ini. Nah, adik video ini, hasilnya nanti seperti ini. Sudah, adik langsung cuci tangan. Jadi ini terus kita nunggu sampai 10 hari. Jadi tunggu 10 hari. Jadi kalau itu deh cucinya airnya di keran. Nah, setelah 10 hari kita kupas. Nah, kita kupas, kemudian kita sisihkan telur sama abunya. Nah, abunya bisa kita pakai lagi. Jadi kita tidak sekali buang, tidak sekali pakai. Tapi kalau dulu saya pernah memakai air itu sekali pakai, jadi kita borosnya bagaimana? Karena garam itu kan kita memakainya itu kan berulang-ulang. Kalau kita beli buang, kita kalau tidak ada garam kita yang rugi juga, semakin boros pokoknya gitu. Kalau kita pakai air, orang kan susah-susah, mendingan kita bikin asin pakai air aja gitu kan. Tapi kalau aku lebih irit, lebih praktis pakai ini abu sama garam. Jadi nanti model kayak gini baru 10 hari kita rebus, kita bongkar, kita rebus, baru kita pasarkan gitu. Ya,
tahu kan cara pembuatannya tuh asin gitu ya. Jadi pertama dicuci, dicuci bersih, hasilnya seperti ini. Setelah ini kemudian kita langsung kita ini bulat-bulat. Nah, kita bulat-bulat. Setelah itu baru kita peram di sini. Lah, ngapa Bu? Kok nggak ditutup tugasnya? Nggak usah. Yang penting kita ini karena pori-porinya di sini. Ini garam sama abu ini nanti sudah masuk ke dalam telur. Jadi asinnya sudah menyatu di dalam. Tapi pernah ya dia kemarin itu saya ngerebus telur kayak gini, kemudian aku rebus, aku kasih garam banyak, ternyata masinnya itu kurang, malah tidak masin, jadi kayak tawar. Jadi bagusnya kalau kita membuat telur kayak gini lah. Kalau aku loh ya, menurut aku. Tapi kalau orang yang berbeda-beda, ada yang pakai air, ada yang pakai apa gitu, nggak tahu lah. Pokoknya ini memang produk saya, bagaimana cara saya telur bisa asin gitu aja. Oke, sudah. Berapa harga dan bagaimana cara penjualan telur asin? Kalau kami menjualnya itu tidak hanya telur asin, jadi telur mentah ini kami jual per bibitnya itu 3.000. Jadi kalau orang yang biasa untuk beli telur mentah ini biasa digunakan untuk obat. Nah, jadi orang-orang kayak PT, orang-orang kampung gitu Bu, kami beli telur gini. Kadang untuk digoreng juga dadar, karena apa? Daya proteinnya telur bebek sama ayam itu lebih tinggi bebek. Nah, omeganya ada bebeknya. Omega 3 tahu kan untuk kecerdasan otak. Nah, itu ada pada bebek. Kalau ayam, kalau setahu saya lebih tinggi ini, proteinnya juga lebih tinggi bebek. Tidak tahu kenapa, itu memang ilmunya ya. Jadi untuk kami penjualan yang mantap ini harga 3.000. Kemudian kalau yang sudah asin gini harganya 5.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And darling, I will be